Selamat datang di Sinenggar Jati. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillah. Sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kita semua, khususnya bagi yang menonton channel saya dan juga seluruh umat manusia di dunia tentunya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan yang semoga nanti bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Namun sebelumnya perlu digarisbawahi bahwa ini yang akan saya sampaikan bukanlah satu patokan, akan tetapi itulah yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Minggu Kliwon. Minggu Kliwon di sini yang mana kita semua sudah tahu bahwa jumlahnya itu minggu ada 5, Kliwon 8. Ya, minggu 5, Kliwon 8. Di situ ada 13. Yang ini kalau berbicara soal rezeki kemungkinan lebih bagus. Tapi di sini kita akan memulai dari wataknya dahulu, watak dan atau sifat dari Minggu Kliwon. Yang pertama yaitu dia yang kurang bagus ini, dia agak tertutup orangnya, tertutup, akan tetapi juga nekat dengan situasi-situasi yang membuat dia itu seolah-olah tertekan. Dia tidak mau dan dia akan nekat melakukan apa saja karena dia menganggap itu adalah yang terbaik menurut dia. Dan satu lagi yang sifat baik yaitu dia peduli dengan orang lain. Dia ada orang curhat, dia rela mendengarkan. Ada orang intinya pedulilah dengan sesama orang lain. Meskipun begitu, dia dalam hal satu asmara. Dalam asmara seringkali dia itu dikecewakan. Karena apa? Karena tipe orang yang kelahiran Minggu Kliwon itu adalah orangnya mudah percaya. Dia sering tertipu. Bukan cuma dalam hal asmara, dalam hal perekonomian, dalam hal berbisnis, dia seringkali tertipu oleh teman sendiri. Bahkan orang yang dia percaya, dianggap mampu, dia percaya, malah seringkali orang-orang dekat itu malah mengkhianati dia dan dia sering dikecewakan karena dia mudah percaya dengan bujuk rayu yang intinya cuma akan dimanfaatkan saja. Makanya seringkali orang yang kelahiran Minggu Kliwon itu gagal dalam berumah tangga. Bukan berarti dia selalu putus tidak, tapi dalam saat dia berumah tangga dia gagal dan dia harus bisa mencari orang yang seimbang dengan dia. Karena sebenarnya Minggu Kliwon itu dalam hal rezeki bagus banget, karena dia itu tipe pekerja keras, baik laki-laki ataupun perempuan. Dia itu tipe yang orang bekerja keras, bagus, dia bisa mencari uang. Cuman biasanya orang yang kelahiran Minggu Kliwon itu orangnya agak boros. Jadi misalkan saat ini dia belum punya uang, belum menerima gaji, dia sudah berangan-angan, aku entuk duit, aku harap tuku kae. Dan itu dia tidak memikirkan yang lainnya, dia tetap berambisi untuk mendapatkan itu. Maka dari itu meskipun dia pandai mencari uang, akan tetapi seringkali dia tidak bisa mengumpulkan uang tersebut, boros. Maka dia harus ada misalkan sudah berumah tangga, dia harus ada seorang pendamping yang bisa memanajemen perekonomian. Syukur-syukur sarjana ekonomi, akuntansi, manajemen, ya itu kan tentunya akan lebih bisa menghandle urusan keuangan.
Itu untuk kaitan rezeki dan juga untuk kejayaan hari. Kejayaan hari dia mempunyai beberapa hari untuk pengapesan dan juga untuk jaya. Tapi di sini saya tidak membicarakan tentang apesnya, nanti tidak timbul fitnah isu ataupun bagaimana yang mengakibatkan dia itu takut. Karena kita semua masih beranggapan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu menggunakan pengapesan seseorang itu untuk mencelakai. Di sini akan bicara tentang kejayaan hari saja. Hari yang bagus buat dia adalah hari Jumat, Minggu, dan Selasa. Itu untuk orang yang kelahiran di Minggu Kliwon. Kalau tidak percaya buktikan saja. Orang yang kelahiran di Minggu Kliwon, dia pas hari Jumat, Minggu, Selasa dia akan full power. Dia akan powernya akan lebih naik dan dia akan mencapai kecerdasan yang lebih maksimal, baik kecerdasan, kesehatan ataupun juga rezeki itu tentu bagus di hari-hari tertentu. Dan ada pengapesan yang saya maksudkan adalah pengapesan untuk menuju ke kematian. Biasanya orang yang Minggu Kliwon itu karena dia tipenya bekerja keras, dia itu cuman sepele, itu tangan kiri dan tangan kanan itu sering kali sakit dan menjalar ke kepala, tangan terus juga kepala yang sering terjadi itu sering sakit itu. Lah apabila sudah sakit di tempat tersebut kok sering bawa ke dokter, sering berobat kemana-mana tak kunjung sembuh, tak ada perubahan kok malah sakit, itu biasanya kelahirannya adalah Minggu Kliwon dan itu adalah sabab ya pembawa untuk kematian. Dan untuk garis, orang yang sudah mencapai garis, orang yang sedang mendapatkan garis Minggu Kliwon, dia akan bahagia. Karena sudah saya sering sebutkan di konten-konten saya yang lalu-lalu, setiap orang itu akan mencapai garis-garis tersendiri dalam kehidupannya. Garis kodratnya per tahun berubah. Nah, kalau orang sudah baru mendapat garis Minggu Kliwon, dia akan bahagia. Dia akan bahagia, entah apapun yang terjadi, dia tetap akan bahagia. Bahasanya Jone nerimo, meskipun tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai yang diangankan, tapi delalah itu dia akan bahagia bersama keluarga dan teman-temannya. Baiklah teman-teman, senang terjadi dimanapun Anda berada. Mungkin cuman itu sedikit tambahan wawasan ataupun pengetahuan yang nanti akan semoga bermanfaat bagi panjenengan semua. Kalau ada manfaatnya saya juga ikut berbahagia, tapi kalau tidak ada manfaatnya jangan dihiraukan saja. Mungkin itu sedikit wawasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.